Ya, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu evaluasi peluang bisnis untuk mahasiswa dan lulusan teknik elektro. Ya, sebagai mahasiswa atau lulusan teknik elektro, kita memiliki keuntungan besar. Kenapa? Ya, karena kita dibekali dengan pemahaman mendalam tentang teknologi yang saat ini menjadi tulang punggung hampir semua sektor industri. Ya, pertama, mari kita lihat potensi bisnis servis elektronik. Ya, dengan kemampuan teknis yang kita miliki, membuka usaha servis perangkat elektronik bisa menjadi pilihan yang menguntungkan. Ya, mulai dari smartphone, laptop, hingga peralatan rumah tangga elektronik. Nah, pasar untuk jasa ini selalu ada dan terus berkembang seiring dengan makin banyaknya penggunaan perangkat elektronik. Nah, kedua, bisnis instalasi listrik dan sistem keamanan. Nah, sekarang banyak rumah dan gedung yang membutuhkan instalasi listrik yang aman dan sistem keamanan yang handal. Nah, smart home system juga sedang naik daun. Nah, ini adalah peluang emas bagi kita yang memahami sistem elektronik dan kelistrikan. Nah, ketiga, konsultan energi terbarukan. Nah, dengan isu lingkungan yang makin mengemuka, ya, banyak perusahaan dan rumah tangga yang mulai beralih ke energi terbarukan, seperti panel surya. Ya, sebagai lulusan teknik elektro, kita bisa menjadi konsultan yang membantu mereka merencanakan dan mengimplementasikan sistem energi terbarukan. Ya. Keempat, pengembangan IoT. Ini adalah bidang yang sedang booming. Ya. Kita bisa membuat solusi IoT untuk berbagai sektor, mulai dari smart home farming hingga industrial. Ya. Kemampuan kita dalam elektronika dan pemrograman bisa dimanfaatkan maksimal di sini. Nah, kelima, bisnis manufaktur elektronik skala kecil. Nah, dengan modal awal yang tidak terlalu besar, kita bisa mulai memproduksi perangkat elektronik sederhana seperti lampu LED, charger, atau bahkan alat kontrol otomatis. Ya, yang penting adalah menemukan ceruk pasar yang tepatnya. Keenam, jasa kalibrasi alat ukur. Ya, banyak industri membutuhkan jasa kalibrasi untuk alat-alat ukur mereka. Ya, ini adalah bisnis yang cukup spesifik tapi sangat menjanjikan karena tidak banyak yang bisa melakukannya dengan benar. Ya. Ketujuh, edukasi dan pelatihan. Ya. Dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa membuka kursus atau pelatihan teknis. Ya. Bisa offline maupun online. Mengajarkan dasar elektronika, pemrograman mikrokontroler, atau bahkan robotika. Ya. Kedelapan, sistem otomasi industri. Ya. Seiring dengan berkembangnya industri 4.0, banyak pabrik yang membutuhkan sistem otomasi. Ya. Ini adalah peluang besar bagi kita yang memahami PLC, sensor, dan sistem kontrol. Ya. Namun, sebelum memulai bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Modal awal dan manajemen keuangan. Ya. Pastikan kita punya perhitungan yang matang tentang modal yang dibutuhkan dan proyeksi pendapatan. Riset pasarnya penting untuk memahami kebutuhan pasar dan kompetisi yang ada. Ya. Jangan asal terjun tanpa mengetahui situasi pasar, legalitas usaha. Ya. Pahami regulasi dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kita. Ya. Pengembangan skill. Ya. Selain kemampuan teknis, kita juga perlu mengembangkan kemampuan bisnis dan komunikasi, networking, bangun jaringan dengan sesama pelaku bisnis, supplier, dan potential client. Ya. Yang tidak kalah penting adalah konsistensi dan kesabaran. Bisnis tidak akan langsung sukses dalam semalam. Ya.
butuh proses dan pembelajaran terus-menerus. Satu tips penting, mulailah dari skala kecilnya. Tidak perlu langsung besar, Yang penting mulai dulu. Belajar dari pengalaman, kemudian kembangkan secara bertahap. Ingat, sebagai lulusan teknik elektro, kita punya keunggulan kompetitif di bidang teknologi. Manfaatkan ini sebaik mungkin. Jangan takut untuk mulai, tapi juga jangan gegabah. Rencanakan dengan matang, eksekusi dengan cermat. Nah, teman-teman, itulah beberapa evaluasi peluang bisnis untuk kita para mahasiswa dan lulusan teknik elektro. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang berbagai peluang yang bisa kita ambil. Kalau teman-teman punya pengalaman atau ide bisnis lain, silakan share di kolom komentar ya. Saya yakin sharing pengalaman kita bisa saling menginspirasi dan membantu. Jangan lupa like video ini kalau menurut teman-teman bermanfaat. Dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berinovasi. See you!